Pemirsa, kondisi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan berdampak besar bagi pendidikan anak berkebutuhan khusus, terutama saat melakukan pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan upaya relaksasi penggunaan dana BOS dan modul untuk orang tua dalam membimbing anak-anak belajar dari rumah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia mencapai angka 1,6 juta anak, di mana baru 18%-nya yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inklusi. Sekitar 115.000 anak berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah luar biasa atau SLB, sedangkan 299.000 anak lainnya bersekolah di sekolah reguler pelaksana sekolah inklusi. Di masa pandemi COVID-19, semua instansi pendidikan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh. Ini tentunya bukan hal yang mudah bagi instansi pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Kebijakan inklusif Kemendikbud pada masa pandemi adalah relaksasi penggunaan dana BOS yang dalam masa pandemi ini dapat digunakan oleh kepala sekolah untuk mendanai kebutuhan sesuai dengan ciri khas sekolah masing-masing. Selain tenaga pengajar, orang tua juga memainkan peran penting, terutama pada pendidikan dasar anak-anak usia dini. Kemendikbud membuat modul-modul spesifik yang menyasar kepada orang tua di rumah, lengkap dengan lembar kerja untuk orang tua. Kemendikbud juga memastikan bahwa penggunaan modul di satuan pendidikan adalah legal, sesuai dengan aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, untuk mengetahui sejauh apa dampak pandemi COVID-19 bagi pendidikan anak berkebutuhan khusus, saat ini kami telah terhubung dengan Ibu Nanik Suwaryani selaku pengamat pendidikan. Selamat pagi Bu Nani, apa kabar Bu? Selamat pagi Mas Indru, kabar baik Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Nani, kalau kita membahas mengenai pendidikan ini sudah hampir 1 tahun Bu, tenaga pendidikan dan instansi pendidikan melakukan pembelajaran jarak Maaf, jauh. suaranya terputus nih. Baik, Bu Nani bisa mendengar suara saya dengan jelas Bu? Iya, tapi suaranya agak terputus-putus ya Mas. Baik, saya coba akan bertanya lebih pelan lagi Bu ya, lebih perlahan. Bu Nani, saat ini tenaga pendidik ataupun instansi pendidikan sudah hampir 1 tahun menjalani kegiatan belajar mengajar secara daring. Nah, untuk anak-anak berkebutuhan khusus pasti ini tidak mudah ya, ada banyak hambatan, tantangan, dan juga rintangan yang harus dihadapi oleh tenaga pengajar. Apa yang sudah dievaluasi, apa yang sudah dipelajari sampai saat ini, Bu Nani? Iya, banyak hal ya, rintangan kurang lebih sama dengan anak-anak lainnya, tapi plus karena ABK itu banyak sekali yang mengalami kesulitan komunikasi, kesulitan mencerna, jadi perlu lebih banyak waktu, kemudian sosialisasi juga menjadi terhambat, lalu ada kejenuhan ini sama dengan anak lainnya. Kemudian juga pendekatan individu, pelaksanaan pembelajaran individu yang diperlukan juga menjadi sangat terhambat, tidak ada gitu. Nah, saya yakin evaluasi sudah dilakukan. Kalau di pemerintah biasanya evaluasi itu dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan itu. Kemudian dari evaluasi itu kemudian muncul program-program baru atau program-program lama yang ada perbaikan. Kebetulan tahun lalu saya membantu Direktorat Pendidikan PAUD dan program yang saat itu dilakukan untuk membantu anak berkebutuhan khusus diantaranya dengan melalui umpamanya webinar untuk orang tua yang juga bisa diakses oleh guru. Kemudian Direktorat GTK juga banyak melakukan webinar pelatihan untuk guru untuk mereka meningkatkan kompetensi tentang bagaimana mendukung anak-anak termasuk anak berkebutuhan khusus dalam situasi pandemi. Kecuali webinar, ada juga bahan ajar yang kemudian dikembangkan yang khusus terutama mengatasi isu terkait dengan pandemi, anak belajar di rumah dan masa kenormalan baru nanti. Jadi dalam program terutama yang di PAUD itu orang tua menjadi salah satu fokus yang menjadi garapan kami. Baik, jadi orang tua itu menjadi salah satu support system penting juga ya untuk pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus. Karena tentu orang tua itu menjadi support system yang selalu ada di rumah untuk anak yang waktunya juga lebih banyak daripada guru-guru yang mungkin harus di sekolah gitu ya, mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Iya,
orang tua itu pendidik yang pertama dan utama. Jadi apalagi di masa pandemi ini, mereka tidak hanya menjadi orang tua, tapi juga dituntut bisa menjadi guru. Paling tidak mengajak anak, menstimulasi anak, mendampingi anak ketika belajar, dan kemudian mereka juga dituntut untuk kemudian supaya mereka mampu melakukan itu, melakukan semacam konsultasi dengan guru. Nah, jadi guru itu saat ini di masa pandemi ini, muridnya tidak hanya anak-anak, termasuk anak ABK, tapi juga orang tua mereka. Jadi di masa pandemi ini amat sangat diperlukan penguatan kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Plus sebetulnya juga masyarakat. Ada waktu itu ya di salah satu webinar Direktorat PAUD, orang tua yang mempunyai praktek sangat baik yang di-share melalui webinar untuk orang tua, di mana dukungan banyak dia peroleh ketika dia bergabung dalam komunitas. Jadi terutama untuk orang tua dengan ABK tertentu itu kan kebutuhannya karena beragam ya, jadi kebutuhannya seringkali khas. Jadi amat sangat penting mereka untuk kemudian bergabung, para orang tua ini bergabung untuk kemudian mereka bisa sharing kesulitan, tapi juga pada saat yang sama sharing praktik baik. Karena dengan berjalannya waktu ini banyak sekali orang tua juga ternyata yang punya praktik baik untuk bisa dibagikan kepada orang tua lain. Dan dalam hal ini pemerintah juga memfasilitasi melalui webinar-webinar yang sasaran utamanya adalah orang tua dan guru. Itu Mas Andrew salah satunya. Baik, model pendidikan seperti apa yang sebaiknya harus diterapkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang saat ini mungkin harus diberikan oleh orang tua di rumahnya kepada anaknya yang berkebutuhan khusus? Dan optimalnya itu berapa jam dalam satu hari untuk memberikan pendidikan? Karena kan setiap anak-anak disabilitas itu mempunyai keterbatasannya masing-masing. Nah, untuk pendekatannya sendiri itu juga seperti apa? Karena kan tidak sama gitu dengan anak-anak pada umumnya, Bu Nani. Ya. Jadi kalau saya memposisikan, apalagi ketika kita pro pendidikan inklusif, pada dasarnya itu sama antara anak yang tidak berkebutuhan khusus dengan anak yang berkebutuhan khusus. Cuma dengan anak berkebutuhan khusus ada beberapa ekstra yang harus dilakukan baik oleh guru, oleh orang tua maupun oleh support system yang lain. Nah, terkait dengan saat pandemi ini tentu saja saya sampaikan tadi, orang tua mempunyai peran yang amat sangat besar. Pola pendidikannya kita jangan membayangkan anak duduk sekian jam, kemudian ada pelajaran A, pelajaran B yang diajarkan kepada anak itu sangat susah. Yang kemudian kita dorong lakukan, terutama untuk orang tua adalah kita pastikan mereka menerapkan pembiasaan sehari-hari atau habituasi di rumah dalam banyak hal. Apakah itu dalam ibadah, dalam pola hidup bersih dan sehat, dalam peduli terhadap lingkungan, termasuk rumah. Jadi ABK juga ketika dia bisa menyapu rumah, dia juga harus menyapu rumah, dan seterusnya. Kemudian kita juga harapkan orang tua itu melakukan stimulasi kepada anak dengan mengajak, mendampingi, kemudian mencari berbagai macam kesempatan dan memberikan kesempatan itu kepada anak untuk bermain, kalau di PAUD istilahnya bermain ya, atau untuk belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Juga tentu saja disesuaikan dengan program PPI yang sudah disusun. Kemudian orang tua perlu juga memastikan bahwa ada interaksi dengan anak dan ada komunikasi efektif yang terjadi di keluarga. Komunikasi efektif itu diantaranya dengan menerapkan bahasa-bahasa yang encouraging, bukan bahasa-bahasa yang merendahkan anak yang membuat anak patah semangat. Dan untuk melakukan itu semua, saya yakin banyak orang tua yang nggak siap, yang nggak ngeh ya, itu perlu kemudian, satu lagi, orang tua juga perlu mendokumentasikan berbagai macam kegiatan itu untuk kemudian diserahkan ke sekolah. Dan untuk melakukan semua itu, orang tua itu perlu melakukan konsultasi, perlu melakukan diskusi dengan tidak hanya dengan guru anak, tidak hanya dengan kelas anak atau guru mata pelajaran atau guru pembimbing khusus, tapi juga dengan profesional yang selama ini mendukung anak. Seperti umpamanya ketika dia
si anak itu punya kebutuhan khusus terkait dengan bahasa, dengan bicara itu ya dengan speech therapist. Kemudian yang terkait dengan fisik itu dengan fisioterapis dan lain-lain. Dan yang terakhir seperti saya sampaikan tadi, orang tua untuk bisa terus menambah ilmu dan memotivasi diri dalam mendukung anak, sangat perlu bagi mereka untuk bergabung dalam komunitas yang mempunyai anak berkebutuhan yang sama, sehingga mereka bisa sharing praktek baik maupun berbagai hambatan dan bagaimana mengatasi berbagai hambatan itu. Itu Mas Andrew. Baik, terima kasih untuk informasi dan waktunya. Semoga ini bisa menjadi insight baru ya untuk tenaga pendidikan ataupun orang tua di rumah yang sedang mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus di rumahnya. Sekali lagi terima kasih Bu Nani untuk waktu dan informasinya. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mas Andrew. Ya pemirsa, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan seputar pendidikan anak berkebutuhan khusus di tengah pandemi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.